Kok cuman pecel lele doang, rumahnya sehebat ini. Mobilnya banyak lagi, ada 4. Pecel lelenya ada berapa cabang? Baru 1. Tapi teh, anehnya tuh teh, setiap merekrut karyawan, dia tuh orangnya masih hamil-hamil semua tuh, Mai. Perempuan, hamil lagi. Saya kadang ada yang ketawa di jendela sini nih, Mai. Kenceng banget, ngikik, gitu kan. Serem banget, rambutnya jiwo gitu kan. Saya ingat saya taringnya tuh panjang. Ternyata perempuan yang sering saya lihat itu tuh, itu kuntilanak piaraan orang, Mai. Ini melakukan pesugihan apa ya? Kuntilanak. Dia ini punya anak berapa sih bos ini? Dia belum nikah. Oh, itu bujangan. Sampai sekarang dia nggak nikah. Dalam gelap sunyi hutan tanpa nama, tertanam janji dengan makhluk durjana tentang kesepakatan untuk menjadi kaya dengan persembahan jiwa muda tak berdosa. Ambillah jiwanya dan beri aku harta, ucap manusia yang telah hilang akalnya. Praktik pesugihan yang meresahkan ini dijalani nyata oleh kerabat suami Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sobat, hari ini kita ketemu lagi dan tim sudah menyiapkan narsum yang baru ya. Namanya Mbak Lina. Iya. Ini dia Mbak Lina. Apa kabar Mbak Lina? Alhamdulillah sehat baik. Mbak Lina punya pengalaman tahun 2011 ya? Ya. Ini dialami sendiri? Dialami sendiri. Dan suami ya? Dan suami ya. Katanya waktu itu gara-gara udah gak punya pekerjaan ya? Iya. Jadi ekonominya agak kacau agak gitu. terburuk lah. Jadi hampir jadi korban pesugihan begitu? Oke, baik. Mbak Lina, apa kegiatan sehari-hari sekarang? Sekarang hanya jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Karena Suami udah kerja lagi sekarang? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya, sudah. Sudah gak pusing lagi gitu? Iya. Mbak Lina, ini kejadian 2011 Iya. sampai tahun berapa menderitanya itu? Awal kehamilan sampai pas ngelahirin. Berapa tahun itu? 1 tahun lah. 1 tahun itu Iya. pengalaman buruk ya? Pengalaman buruk, pengalaman terburuk. Nggak bisa dilupakan. Gak bisa sampai kapanpun nggak. Oke, dan tentu saja Sobat, Mbak Lina harus menggunakan masker ya, karena ada yang harus dirahasiakan. Begitu ya? Iya. Baik, Sobat jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam, jangan ke channel mana-mana ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Oke, ini dia Mbak Lina. Awal kejadiannya tahun 2011 Mang Ai. Pada saat itu suami saya tuh tidak bekerja karena memang dia kan tadinya supir pribadi di salah satu kantor. Nah bosnya dia tuh korupsi, ketahuan korupsi, jadi kan dipecat. Jadi ikut dampaknya kepada suami juga, nggak kerja kan pada saat itu. Pada saat itu benar-benar terpuruk. Suami tuh agak ya dibilang stres, mungkin stres kan karena dianya tuh jadi larinya tuh kayak ke minum-minuman, nongkrong gitu di pemakaman umum Di desa. pemakaman minum-minum dengan Di temannya. pemakaman umum dengan teman-temannya. Itu kan nggak punya uang. Nggak punya duit. Terus gimana tuh? Ya dari teman-temannya. Patungan gitu. Nah gitu. Teman-temannya kan ada yang kerja, ada yang tuh yang nggak kerja kan cuma suami saya doang. Nah pada saat itu kan larinya tuh ke minum-minuman di pemakaman sebuah desa di Kabupaten Cirebon. Sering tuh tiap hari dia di situ. Nah pada suatu hari pas nongkrong lagi minum juga tuh. Ada bapak-bapak tuh tua, orang minta duit tuh ngemis. Yang anehnya tuh cuman suami saya yang dimintain duit dari sekian orang yang pada nongkrong di situ, yang lagi kumpul bareng. Penampilannya pakaiannya lusuh, layaknya pengemis gitu, lusuh gitu kan. Terus dia nggak pakai sandal juga, kata nggak pakai sandal.
Nah dia tuh minta duit ke suami, Cung, jaluk duit nganggok mangan, kata bapak itu. Terus suami saya bilang, aduh saya nggak punya uang. Dia nggak buka-buka kantong, ada duit tuh 2.000, dikasih Mang Ai itu. Nih Pak, setelah dikasih duit, si bapak bilang, Cung, Rabia lagi meteng. Kalau kata bahasa kita Indonesia kan, istrinya lagi hamil. Suami saya bengong tuh, bapak-bapak itu bilang gitu. Karena memang nggak tahu, posisinya memang nggak tahu saya hamil atau tidak. Gitu. Nah udah tuh, pulang kan sorenya suami saya ke rumah. Langsung negur tuh, Mih, tadi tuh saya tuh ketemu orang ngemis. Pas di pemakaman tuh. Terus dia tuh bilang, dia kan minta duit, saya kasih. Saya duit gak ada lagi, saya kasih aja udah sama dia. Nah terus dia bilang, Cung, Rabia lagi meteng, emang bener ya kamu lagi hamil? Tanya kan. Nah saya bilang, gak tahu, memang saya emang ngerasa belum datang bulan. Tuh barangkali iya ya, saya tuh penasaran. Ya udah deh, malamnya beli test pack tuh ke apotek. Tunggu sampai pagi, pengen sih cepet-cepet gitu kan. Cuman kan katanya bagusnya pagi hari. Pas pagi hari langsung dites, alhamdulillah positif hamil. Saya bilang, ada rezeki di saat keterpurukan seperti ini, alhamdulillah. Itu udah menunggu 3 tahun ya? Iya, 3 tahun selama pernikahan tuh. Belum dikasih momongan, alhamdulillah pada saat itu, di saat terpuruk, tapi dikasih rezeki sama Allah momongan. Jadi ada hikmahnya semua itu juga. Nah, jadi saya tuh, bapak-bapak itu siapa ya? Saya bertanya kan sama suami, saya juga gak tahu, gak kenal, kata suami itu. Tapi dia minta duit itu. Kok dia tahu ya saya hamil. Nah namanya orang hamil kan senang Mai, karena 3 tahun belum punya anak kan gitu, dikasih momongan kan senang. Tapi sedih juga pas saya pengen ini, pengen itu ngidam, gak bisa keturutan karena posisi suaminya lagi nganggur, belum bekerja. Nah, sampai bulan keempat hamil tuh saya ditanggung sama mama saya, makan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Ya karena alhamdulillahnya orang tua masih cukup. Pas bulan keempat itu dia juga ketemu sama teman lamanya, namanya Mas Cecep. Nama udah saya samarkan Mang Ai. Mas Cecep tuh punya usaha pecel lele. Dia ketemu tuh, main ke rumah. Kan ke rumah mertua saya, tinggalkan di rumah mertua kan. Nah kebetulan tuh si Mas Cecep tuh rumahnya dekat sama mertua, beda gang doang tuh. Dia bilang ke suami saya kan, Denny, namanya juga saya samarkan, kamu lagi gak kerja ya, nganggur? Iya, Cep, ikut sama saya aja ta, mau gak? Kerja tuh, nanti saya kan buka pecel lele, kamu buka pasang tenda, saya bantuin saya di warung. Suami saya bilang, oke lah, supaya ada pemasukan. Istri lagi hamil juga. Iya, kasihan kan istri kamu, barangkali mau beli apa, namanya orang ngidam. Kerja tuh. Nah namanya teman, jadi gak ada batasan antara karyawan sama bos kan, Mang Ai. Nah jalan seperti biasa. Nah dia tuh sering ke rumah juga, ngasih makanan, ngasih apa. Pernah suatu malam dia bilang, saya, Teh, kalau teteh ngidam apa, pengen apa, ngomong. Jangan diem aja, kasihan kan. Teteh kan suaminya lagi gak kerja, tapi sekarang kan kerja sama saya. Ngomong aja. Dalam hati janggal, kok dia ngomong begitu. Mendadak karena baik kan, ya. Iya, karena kan memang bukan saudara juga, walaupun bos kan gak seperti itu kan gitu. Terus kan dia bilang, pokoknya ngomong aja, pengennya apa ngomong. Jangan ragu-ragu gitu. Nah, pas saat itu memang saya tuh pengen makan kelengkeng Mang Ai. Ngeces banget pengen kelengkeng. Saya bilang sama suami kan, Bi, saya mau kelengkeng, kata tuh. Ya udah nanti sabar. Kalau saya udah dikasih bayaran sama Cecep, saya beliin. Malamnya pulang warung, jam 2 kan tutup warung dia. Mau tuh kelengkeng si Cecep. Bawa kelengkeng. Teh ini kelengkengnya. Makasih, saya bilang gitu kan. Kok tahu sih ini dari suami saya? Saya kira kan dari suami saya kan. Ternyata dia bilang, enggak, ini dari saya. Udah dimakan, nanti anaknya ngeces loh, kan pengen kelengkeng. Kok bisa tahu gimana ya? Iya, saya juga bingung. Makanya kan saya sambil Apa terima. suaminya yang cerita? Enggak, pas saya itu saya udah terima kan. Saya terima kelengkeng tuh. Saya baca bismillah tuh mau makan. Terus rasanya gak manis. Rasanya seperti dut. Pahit.
sepet gitu. Jadi saya nggak terusin makan tuh Mang Ai. Terus saya bilang sama suami kan, kamu cerita tas saya mau kelengkeng, mau cerita sama Pak Cecep. Saya nggak pernah cerita. Tapi dia bawa kelengkeng, kok dia tahu saya mau makan kelengkeng? Ya nggak tahu juga, saya juga. Suami saya tuh emang cuek tuh Mang Ai. Cuman ya begitu aja jawabannya. Tuh lah kelengkengnya kamu yang habisin. Jadi saya tuh nggak terusin makan kelengkeng. Suami saya yang nerusin. Dia itu tuh. Besoknya dia tuh datang lagi Mang Ai. Sering bawa makanan. Entah si martabak, entah si nasi, lele gitu kan. Terus tuh berhari-hari, setiap hari. Tapi saya tidak makan. Karena males tuh kalau udah malam makannya. Nah, hari ke-7 atau ke-8 setelah dia sering ngasih makanan, suami ngajak, main yuk ke rumah Cecep. Ada yang mau diomongin soalnya katanya dia tuh mau ganti tenda atau mau ganti warna gerobaknya. Kata suami tuh, saya mau konfirmasi. Kesana lah saya tuh ikut kan ke rumahnya. Rumahnya bagus banget, saya gitu kan. Kata suami, iya. Saya gini, kok cuman pecel lele doang, rumahnya sehebat ini. Mobilnya banyak lagi, ada 4. Pecel lelenya ada berapa cabang? Baru 1. Cuma satu. Tapi sudah mewah. Ya, cuma 1 itu doang. Setelah itu tuh suami saya ngobrol kan sama Mas Cecep. Terus saya bilang, Mas, aku mau numpang ke kamar kecil. Teteh terus aja, nanti belok kiri. Nah, saya jalan. Habis udah ke kamar mandi, pas mau balik lagi, saya tertuju sama kamar di depannya tuh ada kayak nampan atau baki gitu Mang Ai. Nah si baki itu nampan itu tuh ada kayak sesajen umbo rampe gitu, apa makanan jajanan pasar gitu kan. Ada jeruk Bali, ada pisang raja kayak gitu kan. Ada dupanya tuh di situ, wangi banget tuh. Tapi tuh perasaan saya tuh merinding tuh, bulu kuduknya tuh merinding. Terus kayak di belakang tuh kayak ada orang memperhatikan saya gitu. Jadi saya tuh jalan cepet-cepet, pengen cepet nyampe ke tempat suami saya. Berat banget nyampenya tuh, kayaknya tuh lama banget. Kayak gimana gitu perasaannya tuh, aduh nggak nyaman. Cepet nyampe. Sampai akhirnya tuh saya nyampe ke tempat suami saya kan, saya bilang, Bi pulang yuk. Saya takut apa sih, orang nggak kenapa-kenapa, kata suami saya. Udah nanti saya ceritanya di rumah aja. Pulang tuh saya, pas di rumah saya ceritakan, tahu nggak tadi di rumahnya Cecep saya nemuin kayak gini. Saya cerita semua yang saya itu kan. Suami saya bilang, nggak boleh seujon, udah aja. Suami saya nggak percaya Mang Ai. Ya udahlah gitu, daripada saya berdebat ujung-ujungnya bertengkar sama suami kan, udah saya tuh diem aja gitu. Nah sampai malam-malam berikutnya, pas dia sering ngasih makanan lele lagi, bebek, pokoknya barang jualan dia aja Mang Ai. Sering kalau malam tutup warung, teh nasi uduk tuh bebek dimakan, tapi saya nggak makan, saya tidur. Semenjak dia sering ngasih makanan tuh Mang Ai, di kamar saya tuh ya, jendela kamar di luar kayak banyak orang ngobrol, rame banget, tapi nggak jelas tuh ngomongnya apa, rame banget. Saya bilang sama suami kan, Bi jangan tidur dulu, coba lihat di depan, kok rame banget. Suami saya nurut kan, lihat. Saya ikut ke di belakang, tapi nggak ada siapa-siapa Mang Ai. Buka pintu nggak ada orang, sepi banget. Tapi merinding banget kan gitu. Lah udah aja gitu, udah nggak ada siapa-siapa. Orang saya nggak dengar siapa-siapa. Suami bilang gitu, tapi saya selalu dengar setiap malam Mang Ai itu. Jadi kan nggak bisa tidur. Saya bisa tidur tuh setelah azan subuh, baru bisa tidur. Masuk mau bulan ke-7 saya hamil, Kliwon, pas banget Kliwon itu tuh. Rame juga kayak gitu, suara rame banget. Saya mau keluar nggak berani kan, suami saya belum pulang tuh, masih di warung kan. Nah, tapi tuh ada suara laki-laki. Di rame-rame suara perempuan gitu, rame-rame nggak jelas, ada suara lantang laki-laki. Dia ngomong gini, awas ya, aja ganggu ingon-ingonnya kita. Dia bilang begitu. Saya kaget kan, tapi saya beranikan diri keluar, buka pintu, tapi tidak ada orang. Setelah kejadian malam Kliwon itu, 2 hari berikutnya Cecep ke rumah, ketok-ketok jendela kamar, ketok-ketok, manggil-manggil kan, Den. Karena memang posisi suami saya lagi libur, nggak kerja. Kenapa bos? Ini ada makanan. Dia cuma ngasih makanan biasa, cuman dari jendela.
kenapa sih kata saya tuh nggak dari pintu depan aja, kan beriringan. Terus, tahu udah biarin aja. Jadi buka jendela, terima makanan, terus dia pulang tuh. Saya pulang ya Den, iya. Nah makan itu tuh, teh dimakan teh. Biasanya kan kalau orang hamil tuh malam-malam suka lapar. Iya, saya bilang saya terima kasih, kata saya tuh. Terus suami bilang, jangan dimakan. Kamu tuh soalnya pas paginya emang habis kontrol tuh Mang Ei. Si bayi tuh udah terlalu gendut katanya, nggak boleh. Jadi harus diet makan, nggak boleh. Jadi jangan dimakan. Bobot bayinya udah gede loh, nantinya susah ngelahirinnya, kata suami. Jadi tuh dimakan sama suami Mang Ei. Saya tidur kan. Nah, malam berikutnya suami saya tuh udah pulang warung. Dia lupa mau beli rokok kan, nggak beli rokok. Biasanya kalau pulang dari warung dia langsung beli rokok. Dia lupa, udah nyampe rumah, dia keluar lagi kan. Saya mau beli rokok dulu, kata suami saya. Saya bilang gini, ya udah kalau mau beli rokok, saya mau kencing, saya mau ke kamar mandi. Dia pergi beli rokok, saya ke kamar mandi. Pas saya ke kamar mandi, perasaan tuh pengen banget tuh lihat. Emang samping kamar mandi tuh sumur Mang Ei. Pengen banget ngeliat ke sumur. Sampai saya tuh maksa lihat ke sumur. Pas saya lihat gitu ngelongok ke sumur, ada perempuan di dalamnya, di dalam sumur. Cantik banget, pakainya putih. Pas saya nengok gini, si perempuan yang dalam sumur ngedongok gitu, ngelihat ke saya. Pas ngedongok gitu saya tuh, kok cantik banget. Tapi kok ada perempuan di dalam sumur. Itu ada airnya juga kan? Ada airnya. Sumurnya aktif, biasa dipakai. Saya kalau nyuci juga air sumur itu. Saya kan, loh, kok perempuan di dalam sumur? Saya setengah sadar. Pas setengah sadar, loh, kok dia di dalam sumur ya? Berarti kan bukan manusia Mang Ei. Karena kan sumur itu kan air ya gitu kan. Saya langsung masuk jam 2 malam. Nggak jadi kencing, saya urung jadinya. Sampai pagi saya nahan kencing. Saya nggak cerita sama suami, saya diem aja. Pagi baru cerita sama suami. Tadi malam saya lihat ada perempuan di dalam sumur. Terus kata suami, ya udah mungkin perasaan kamu. Suami saya tuh nggak percaya Mang Ei. Saya tuh kesel kadang tuh ya. Kamu tuh nggak percaya sih saya bilang begini. Iya biasanya barangkali halusinasi. Enggak, saya lihat perempuannya cantik banget. Saya bilang gitu. Ya udah, suami saya bilang ya udah. Suami saya tuh cuek. Sampai akhirnya tetangga samping rumah mertua bilang, teh tadi malam loh ya di atas genteng ada suara orang cekikikan. Teteh anaknya laki-laki. Saya belum tahu karena memang saya belum USG, kata saya gitu. Takut tuh Mang Ei saya karena tetangga bilang kan, iya teh suara cekikikan gitu ya. Sering saya dengar, kata dia. Iya teh Bu, saya gitu ya. Iya aja gitu. Nah saya bilang sama suami, Bi, nanti kalau tutup warung langsung pulang deh, jangan suka nongkrong dulu ya, saya takut kan. Ya udah gitu. Jadi terus saya kepikiran tuh Mang Ei, aduh kalau malam-malam gak ada suami saya ya, suami saya belum pulang gimana gitu. Nah malamnya setelah kejadian saya lihat perempuan itu, malamnya si Cecep biasa ke warung, pulang tutup warung ke rumah, biasa nganterin makanan juga, nganterin makanan. Nah terus bilang gini, saya mau ngasih makanan ke saya. Pada saat itu dia bawa lele sama nasi uduk. Teh, nih lelenya dimakan. Pas saya bilang, iya terima kasih, nanti dulu saya mau bikinin minum dulu. Iya saya mau numpang ke belakang. Ke suami tuh bilang, Den saya numpang ke belakang. Iya sok bro, ke belakang aja. Saya buka pintu belakang, kan emang posisi kamar mandi sama rumah tuh, kamar mandi tuh di luar rumah Mang Ei. Jadi dia dari luar juga tuh udah bisa ke kamar mandi gitu kan. Saya buka pintu belakang, mau bikin kopi kan, buka pintu belakang. Si Cecep lagi berdiri di sumur yang saya lihat ada perempuannya. Megang kayak keris tuh, segini. Kerisnya kecil, nggak gede. Di sumur, di bibir sumur tuh begini. Tuh 3 kali saya itu 3 kali dia. Saya lihat karena posisinya memang dianya nyamping kan. Jadi begitu saya buka pintu tuh kelihatan dianya berdirinya begini, nyamping. Tapi matanya dia tuh kayak celingak-celinguk, mencari sesuatu atau memang takut ada yang tahu. Jam 2 malam setelah dia tutup warung. Kan kalau tutup warung jam 2, habis nggak habis jam 2 udah tutup dia. Setiap malam jam 2 udah tutup. Pada saat itu saya takut. Saya balik lagi tuh ke kamar, masuk. Bilang sama suami kan, Bi, tadi tuh Mas Cecep tuh ketok-ketok kerisnya segini. Ada di sumur, saya bilang gitu. Kata suami, udah diem, ada orangnya, jangan dibahas. Ketok-ketok di bibir sumur? Iya, 3 kali.
Yang ada penampakan itu ya? Iya, yang ada perempuan waktu saya lihat itu, yang perempuan cantik itu. Nah, setelah itu suami bilang, nggak usah dibahas, karena ada orangnya, mungkin kan gak enak gitu. Jadi dia bilang jangan dibahas. Kayak kan, saya diem tuh. Sumur terang, karena memang ada penerangan kan dari arah dapur kan. Jadi daripada saya takut nih, tapi tetap nggak bisa tidur. Suami bilang tidur aja, boro-boro mau tidur, yang ada perasaan takut gimana. Di luar suami ngobrol sama si Cecep. Sampai adzan subuh baru bisa tidur saya setelah sholat subuh. Malam berikutnya, 2 hari setelah kejadian si Cecep ketok-ketok keris, saya tuh dengar suara laki-laki. Suara yang sama yang waktu bilang, awas aja ganggu ingon-ingonnya kita. Tapi ini ngomongnya bukan itu, Mang Ai. Nah, perasaan tuh suara tuh ada di samping, karena memang posisi saya tuh tiduran begini tuh, nyandar di kasur kan, di pintu kamar. Dia posisinya di sini. Karena pada saat itu saya setiap pas hamil itu saya nggak senang tidur di dekat jendela. Perasaan saya nggak enak tuh, nggak nyaman. Jadi saya tidur di sini, di samping sebelah sini. Suara di sini bilang gini, Nok tukeran aja ya sama urap sama bandeng presto. Nah, suara itu saya nengok kan, nggak ada orang. Posisi suami belum pulang. Saya keluar kan, saya beraniin diri, buka pintu barangkali ada di luar, nggak ada siapa-siapa, Mai. Tutup lagi saya tuh. Malam berikutnya sama juga seperti itu. Ngomongnya kata-katanya sama. Nok, tukeran bayi ya, bari rumbah, bari bandang presto. Rumbah itu apa? Sayuran tuh, urap tuh kayak isinya kangkung, kol gitu tuh, Mai. Dikasih kelapa tuh kan gitu ya, dimasak kan, kalau kata kita janganan, urap gitu kan. Dengan bandeng. Iya, bandeng presto. Nah, saya tuh 2 kali kan suara itu tuh, 2 hari berturut-turut seperti itu. Sampai saya tuh cerita sama suami, Bi, kok ada suara seperti kayak gitu ya? Udahlah, nggak usah halusinasi. Suami saya tuh selalu bilang, saya tuh halusinasi terus, bilangnya gitu aja. Kan kesel, Mang Ai. Ya namanya orang hamil kan, dengar suara begitu parno kan gitu kan. Tapi suami nggak ngeledenin gitu. Nah, yang ada dikiranya saya halusinasi. Sampai malam berikutnya kayak mimpi nggak mimpi, datang laki-laki, tapi natap saya. Dia natap saya, ngeliat saya duduk begini. Dia natap, bilang ke saya, Nok, ayo tukeran bandeng presto, bari rumbah. Saya mau jawab, dia keburu pergi. Saya bangun kan. Pas saya bangun saya lihat suami udah pulang, ada di samping, tapi belum tidur kan. Saya bilang kan, Bi, tadi saya mimpi, kata-katanya sama, tapi laki-laki itu bilang katanya suruh tukeran sama rumbah sama bandeng presto. Itu udah hamil, saya udah masuk bulan ke-7, Mang Ai. Kebetulan mau 7 bulanan kan. Nah, kata suami udah malam tidur. Sampai saya tuh nggak bisa tidur, Mang Ai. Pokoknya gelisah aja nggak bisa tidur. Boro-boro bisa tidur nyaman kan gitu. Saya cepat pagi. Paginya saya pulang ke rumah mama saya. Cerita kan, Mah, tahu nggak? Saya tuh kayak dengar suara. Saya ceritain semua. Begitu, Mah, suruh tukeran apa gitu. Oh ya udah. Yuk minta air dulu. Kan mau 7 bulanan, ngambil air kan. Ke masjid ini kan gitu. Sampai pas di satu masjid, bilang tuh mama saya sama Pak Ustadz lah gitu situ. Anak saya tuh dapat bisikan kayak gini diceritain sama Ai. Katanya suruh tukeran lah, bandeng presto sama urap gitu kan. Nah, terus dia bilang, nanya kan, posisinya tidur enggak, Neng? Enggak. Pas yang pertama, kedua enggak tidur, tapi yang ketiga kali mimpi saya tidur. Ya udah gini aja. Bismillah, minta pertolongan sama Allah. Bikin aja, Neng. Anggap aja itu sedekah sama orang jompo. Namanya makanan kan? Bikinin aja, udah bagi-bagiin aja. Bukan masalahnya dengerin bisikan yang enggak jelas atau percaya sama mimpi, Neng. Bikin aja, ikhtiar, kata dia kan gitu. Ya udah, akhirnya tuh pulang dari situ langsung bikin, Mang Ai. Mama saya langsung masak tuh. Bikin mah gak banyak, hanya 15 bungkus kan. Karena ada di situ kan ada rumah jompo dekat rumah saya. Dibagi-bagi. Nanya kan, bagi-bagi apa, Nok? Tumben aja bagi-bagi begini. Gak apa-apa, kata saya tuh. Doain aja ya, saya sama bayi saya selamat sampai ngelahirin. Saya bilang gitu. Terus kata nenek kan namanya jompo nenek-nenek semua, Mang Ai. Ya Nok, duh sing gengser, sing lancar-lancar lahirannya, Nok. Amin, saya bilang gitu. Sampai acara pengajian kan 7 bulanan. Nah,
Besok paginya saya tuh pulang ke rumah mertua. Memang posisi saya kan tinggalnya di rumah mertua, nggak tinggal di rumah mama saya gitu kan. Pas pulang baru juga nyampe, mertua bilang, Den, ke suami saya tuh, Ika mana kang ngelayat? Siapa mi kang gering? Siapa kang mati? Kongkon ngelayat-ngelayatku aja. Ika aja, Tina kawuru beli aja. Cuy, Tina pengen lahiran, jareku wingiku. Mau lahiran kan katanya. Tina tuh adik iparnya Mas Cecep. Adik iparnya. Posisinya memang lagi hamil sama aja kayak saya. Pokoknya hamilnya tuh kayaknya beda 1 bulan sama saya, dia dulu Mang Ei. Pas gitu dia bilang, kata mertua saya bilang gini, Cih, bayi mati nih jero weteng. Bayinya mati di dalam perut kan meninggal gitu. Oh ya wis Mi, kok Dini mana? Kata suami. Terus saya bilang, Bu, saya mau ikut tak gitu ya. Mertua bilang, aja beloli je, pemali gitu. Nggak boleh pemali, kamu lagi hamil gitu. Nah, mertua bilang begitu, suami saya gitu, udah di rumah aja. Jadi suami saya yang kesana ngelayat. Pas ngelayat, suami saya di sana tuh, udah rame kan orang mai. Ternyata tuh ibu-ibu namanya ibu-ibu biasa, takjiah sambil bergosip. Bayi tangannya geseng je, telapak tangan, telapak sikil, bari punggungnya geseng, hitam legam je. Kayak tas dijekelning setannya aja, makhluk halus ya. Katanya tuh bayinya hitam, telapak tangan, telapak kakinya, punggung gitu Bang Ei. Itu juga anak pertama Bang Ei sama. Makanya pikir saya kan saya mau ikut ngelayat karena ngerasa sama aja ya, punya namanya orang hamil kan, dia pengen punya anak tapi kenyataannya seperti itu, pahit kan. Ternyata kan nggak boleh pamali gitu kan. Jadi ya saya nggak kesana, nggak boleh. Nah ribut tuh ibu-ibu gitu. Suami saya kan nemuin Cecep, turut berduka ya Cep. Mana aja? Kan suaminya adiknya Cecep kan namanya Idris. Suaminya Mbak Tina, Idris endi? Idrisnya lagi ning makam jeung ngurusi kuon. Yang jawab bukan Cecep. Cecep diem aja Mang Ei. Tatapannya sinis ke suami saya. Ditanya juga diem aja, ditegur kayak gitu enggak? Yang jawab orang lain. Saudaranya, namanya Mang Rusto. Udah gitu tuh suami saya jadi kan langsung pulang. Karena Cecep ditegur diem aja. Udah selesai ke pemakaman pulang kan, cerita ke saya, tahu nggak tadi di sana rame banget, orang pada ngomongin katanya bayinya, emang kamu lihat? Saya kan bilang gitu, saya sempat lihat lagi dimandiin, emang benar, ya dahinya gosong, punggungnya gosong kata dia gitu kan, telapak tangan sama telapak kakinya gosong, terus si kulit bayi itu kayak itu Mang Ei kata dia mah, kata suami tuh ininya kayak kena air panas gitu, kayak gimana gitu, cuma dia pada telapak tuh sama. Kata ibu-ibu tadi tuh pada ngomong aja. Ibu-ibu siapa? Ikut aja golongan Mimi Tarwi aja. Mimi Tarwi kan ngomong aja. Kata Mimi Tarwi aja, ikut aja kayak kena makhluk halus. Gitu. Terus saya ingat kata-kata tukaran bayanok bari bandang presto. Begitu. Saya tuh bilang sama suami kan, Bi, apa jangan-jangan itu yang kita tukaran kemarin? Kan bilangnya kan laki-laki itu bilang tukaran bayanok bari bandang presto, bari rumbah kan gitu. Saya ke situ pikiran saya gitu kan. Tapi suami saya bilang gini, enggak aja, perasaan kamu aja. Suami saya bilang gitu. Oke, ya udahlah. Daripada berdebat kan Mang Ei sama suami kan, ujung-ujungnya nanti ribut kan. Setelah kejadian itu tuh, suami saya tuh nggak kerja, nggak berangkat kerja tuh. Dia bilang, perasaan saya nggak enak, saya nggak berangkat lah gitu. Kata suami. Kata saya, kenapa sih? Belum gajian kan? 2 hari lagi mau gajian, kenapa nggak berangkat? Nggak tahu. Dia bilangnya malas sama malas aja gitu. Lah aja, besok mau nongkrong di makam aja lah. Lumayan keliwonan. Pasti banyak yang ke makam kan gitu. Kata dia. Terserah kamu lah, saya malas berdebat. Saya tinggal tidur Mang Ei. Tapi nggak bisa tidur tuh Mang Ei. Di otak tuh pikirannya tuh, apa yang tadi tuh tukeran gitu aja tuh. Putar-putar ke situ aja tuh pikiran saya. Tukeran sama bandang presto tukeran saya, anak saya yang selamat, dia yang gak selamat gitu kan. Di otak saya begitu aja sampai pagi. Pas ke Kliwon itu kan, Kliwon suami saya tuh jaga parkiran tuh di pemakaman umum. Ada bapak-bapak itu lagi yang waktu itu minta duit 2.000, yang bilang, Cung, rabine lagi metang. Dengan pakaian yang sama, tidak ganti. Dia ngomong ke suami, nepuk pundak, Cung, coba peturun rabine disoe kasure, dideleng, lamunan anak sing janggal dibakar.
Dia bilang gitu. Nah, maksudnya kata kita bahasa Indonesia, tong coba tempat tidur istri kamu buka, dilihat. Kalau sekiranya ada yang janggal, dibakar aja. Langsung mengai pagi itu hari Jumatnya tuh. Coba Mia, kasur dibuka. Kasur saya kan spring bed mengai. Utuh gitu. Kasur utuh, tidak ada yang robek sedikit pun. Pas di tempat yang saya tidurin, si kasur sama suami saya dirobek. Kelihatan kan tuh besi-besi per-pernya kan, dikeluarin. Setelah per-per dikeluarin tuh kan, di tempat yang saya tidurin itu tuh mengai, ada kain hitam. Di atasnya ada jarum. Kain hitam, jarum, terus ada kayak gulali warna hijau. Baunya nggak enak banget saya. Karena saya sempat megang, saya cium kan, baunya minta ampun, nggak karu-karuan tuh. Tapi kayak gulali, elastis kayak gitu mengai. Setelah suami saya buka tuh, si kain hitam, isinya pasir putih. Ingat kata-kata itu kan, langsung digeret tuh si kasur keluar, dibakar. Itu masuknya dari mana ya? Iya, saya sampai gini, ini kasur kan utuh, rapet, kan nggak mungkin kita orang biasa buka-buka kasur, kerjaan banget gitu mengai, buka-buka kasur gitu kan, terus per-per dibukain lagi. Jadi otak saya kan begini, kenapa sih ini apa? Kan tanda tanya. Sampai saya, tuh kan kamu bilang saya halusinasi. Saya debat sama suami kan, baru dari situ dia percaya. Ya udah saya minta maaf, kata suami gitu. Tanya sama yang ngerti, saya gitu. Nanti saya mau ke Abah Mus, kata dia gitu. Abah Mus tuh tetangga, dia tuh punya gamelan tuh Mangai. Kalau yang punya gamelan kan ngerti dah kan, kadang hal-hal yang klinik mistis gitu kan dia ngerti, karena setiap kliwon juga dia suka ngasih makan degung-degung gitu tuh Mangai. Akhirnya dia tanya tuh, bisa ikut, saya mau tahu, saya gitu. Dia tanya ke sana ke Abah Mus. Bah, saya tuh nemuin ini dijelaskan di kasur. Nemu apa cum? Nemu apa toh kan gitu, nemu apa kan, nemu apa nak kalau bahasa Indonesianya. Terus kata suami saya, ada kain. Duh sayangnya tuh udah dibuang ya, udah dibakarin gitu. Tapi saya sempat itu bah, ada kain warna hitam, ada pasir putihnya di dalamnya, ada jarum, terus ada gulali warna hijau, kayak gulali jajanan anak-anak tuh. Nah kata Abang Mus bilang, ikuku duduk gulali sembarang gulali cung, bukan sembarangan gulali. Yang Abah tahu tuh itu tuh biasanya buat manggil kuntilanak. Kuntilanaknya bukan kuntilanak yang berkeliaran begitu. Kuntilanaknya ada yang punya. Berarti kan piaraan Mangai. Ada yang punya kan bilangnya, kata Abang Mus gitu kan. Saya bilang, nah setelah Abang Mus bilang gitu, ya udah gini aja. Mulai sekarang, berarti ini nih ada yang nyugi, ada yang lagi pesugihan. Kamu hati-hati. Berarti kamu tuh korban. Mau jadi korban dia. Kata Abang Mus ini. Saya dikasih kain Mai sama Abang Mus. Kainnya warna hitam segini ya. Tapi kayak batik-batik gitu, tapi kayak Arab gundul. Kayak gitu. Saya kan nggak paham. Kayak Arab gundul. Terus ini Neng digulung-gulung. Kan kamu pakai kayak ini ya, pakai pisau hamil. Selipin aja di antara bawang putih. Jadi saya tuh diambil bawang putih, si kain saya gituin, saya pakai kan di perut sini. Terus dia bilang, minta tetap sama Allah. Minta sama Allah tetap. Ini buat jaga-jaga aja. Bukannya percaya yang musik-musik, bukan. Cuman ini buat jaga. Sampai kamu ngelahirin, ini jangan dilepas. Kata Abang Mus. Sampai saya tuh, ya Allah, saya tuh cerita sama mama saya kan. Mah, tahu nggak? Saya tuh di kasurnya ada beginian. Saya ceritakan sama mama saya. Ada kain hitam, di dalamnya ada pasir putihnya, ada jarum, ada gulali gitu. Terus tahu nggak mah? Katanya saya itu mah, apa anak saya yang di dalam perut tuh mau jadiin tumbal pesugihan orang mah. Katanya pesugihan kuntilanak. Mama saya langsung marah kan. Bunda, pulang ke rumah mama. Mama saya alternatifnya langsung gitu Mangai. Demi keselamatan kamu sama bayi kamu pulang.
berarti kamu di sana nggak aman. Pada saat itu juga saya langsung pulang ke rumah mama saya. Pulang Mang Ei. Saya izin sama mertua kan, Bu, saya mau pulang ke rumah mama saya karena terus terang aja di sini memang saya nggak nyaman. Ibu tahu sendiri kan, selama kehamilan saya sampai sekarang bulan ke-7 pun saya kalau malam nggak bisa tidur, merasa terganggu, merasa takut, merasa was-was. Akhirnya mertua bilang, ya udah nggak apa-apa, sana pulang, barangkali di sana bisa ada solusi keluar apa jalan keluar yang lain. Hari pertama pulang di rumah mama saya tuh Mai, saya nyaman tidur pulas, tidak seperti ketakutan kayak di rumah mertua, nyaman tidur, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Hari kedua sama, nyaman. Pas hari ketiga tuh sama, jam 2 malam di kamar jendela kamar saya, kan posisi kamar saya juga di depan juga di rumah mama saya. Kayak ada yang ngobrol lagi tuh, rame gitu, riuh, wah rame banget. Tapi ada suara laki-laki lagi, laki-laki yang sama suaranya. Awas, wis diomong aja ganggu ingon-ingonnya kita. Suara laki-laki itu gitu. Dia bilangnya gitu. Kan udah dibilang, awas jangan ganggu peliharaan saya. Bandel. Saya teriak kan manggil mama saya. Ma, karena posisi suami saya belum pulang. Ma, kenapa sih? Ma, di luar kayaknya rame orang. Mama saya keluar, nggak ada orang, sepi, tidak ada siapa-siapa Mai. Malam itu jam 2. Posisi suami saya itu pada saat itu lagi diajak ikut kerja sama kakak saya. Kakak saya kan supir, jadi suruh bantuin jadi kenek kan. Jadi pulangnya nggak tiap malam. Udah nggak dicecep ya? Udah nggak, semenjak kejadian ponakannya meninggal, pas ditegur sapa dia diem aja. 2 hari lagi mau gajian dia keluar. Suami saya nggak, udah mulai males berangkat. Saya nggak paham gitu kan. Saya debat gitu kan. Kenapa nggak berangkat, kan 2 hari lagi mau gajian? Dia udah nggak dicecep. Udah nggak mau balik lagi? Nggak mau. Semenjak kejadian tuh ponakannya meninggal, ponakannya Cecep meninggal. Nah, pas mama saya keluar kan nggak ada orang, sepi tuh. Jadi ya udah sini tidurnya ditemani sama mama saya tuh. Saya nggak bisa tidur Mai. Sampai akhirnya sholat, adzan subuh saya sholat baru bisa tidur. Paginya tetangga depan rumah bilang, "Hei teteh, kira wingi USG durung?" Ya USG, emang saya udah USG sama mama saya, diantar. Terus ngomong, "Anaknya lanangnya teh?" "Iya, anak saya laki-laki memang USG. Soalnya mau bengi kan ada suara kuntilanak ngekek teh, dubur gendeng persis ya. Ada suara kuntilanak ketawa katanya, perempuan ketawa di atas genteng persis, di atas genteng rumah mama saya." Nah, taunya rumah yang ujung bilang kan, rumah saya samping lapangan Mang Ei. Nah, ada antena kan di atas tuh, lihat samping rumah tuh. Yang rumah ujung bilang, "Teh, tadi malam tuh saya lihat burung gede banget, tapi nangkringnya di anten." Nah, biasanya kan kalau burung beneran tuh pasti segitu gedenya, anten tuh pasti melewat atau ambruk kan Mang Ei. Itu mah enggak, gede banget katanya. Tapi pas si tetangga kan emang laki-laki tuh, katanya gini nih, gus gitu Mai. Si burung tuh turun ya Mai. Tapi turunnya burung itu berubah jadi entok bebek tuh, entok putih tuh. Terus pergi gitu, si entok tuh lari. Saya kan takut. Ceritakan, "Mah, jadi gimana ya Mah? Kok saya jadi takut?" "Udah nggak apa-apa, minta aja sama Allah. Kamu kan punya Allah." "Iya sih, segala sesuatu kan Allah yang menentukan," kata mama saya. Suami pulang kan. Nah, suami pulang, saya cerita, "Bi, tahu nggak? Kemarin kan saya pertama tidur di rumah mama nyaman ya, nggak ada gangguan apa-apa sampai hari kedua. Pas hari ketiga ya biasa Bi, rame banget kayak gitu tuh suara nggak jelas apa," kata saya tuh. Terus dia bilang, "Ya udah sekarang mah minta aja sama Allah, sabar aja. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa." Pas udah mendekati ngelahirin kan ternyata tuh saya sungsang Mai. Saya tuh sungsang, si bayi ini sungsang. Mau tidak mau kan harus dioperasi. Baik, dibawa ke rumah sakit kota di Cirebon. Vonis dokter gini, "Bayinya nggak bisa lahir normal Bu, karena bayinya sungsang. Mau tidak mau ibu harus sesar." Pada saat saya di rumah sakit, udah masuk ruang operasi Mai, lagi dibius. Saya lihat sebelah kiri, gini, ada perempuan, serem banget, rambutnya jiwo gitu kan,
mukanya nggak bentuk muka. Saya ingat saya taringnya tuh panjang, ininya hitam gitu kan, cuman kayak ngebelah gitu tuh mukanya tuh. Pokoknya menyeramkan. Saya takut sampai saya tutup mata. Sampai akhirnya saya lihat ke sebelah kanan gitu. Sebelah kanan ada laki-laki begini, gagah begini. Tapi si laki-laki itu tatapannya sinis ke perempuan yang ada di samping kiri saya. Sampai akhirnya tuh saya tuh nggak kerasa apa karena efek obat bius kan. Saya tidur. Setelah saya sadar tuh saya kedengar suara suami saya sama mama saya ngobrol. Ternyata tuh itu udah malam, udah 8:30. Karena posisi saya ngelahirin pas di sesar tuh posisinya jam 4 sore. Jam 4 sore tuh saya tuh antrian per sesar tuh antrian keempat. Jadi masuk dari ruang operasi tuh masuk ke ruang operasi jam 4, keluar di situ maghrib. Saya sadar tuh udah ada di ruangan setengah 9 malam itu. Kedengar suara sama mama saya sama suami saya ngobrol kan. Sekitar jam 12 saya lihat jam karena apa? Posisinya saya gini saya tidurnya ini jendela. Rumah sakit kan satu kamar berempat. Saya ini namanya Ibu Asih disamarkan kan sama aja sesar sama saya. Di samping sananya Ibu Dede disamarkan juga. Sana ada lagi kasur. Posisi saya tuh ngelihat ke sana jam dinding. Saya lihat jam 12 malam. Saya kedengar ada yang ketawa di jendela sini nih, Mai. Kenceng banget, ngikik. Gitu kan. Sampai 3 kali suaranya. Sampai akhirnya tuh saya tuh takut kan, Mai. Tapi pas saya mau itu ada suster masuk tuh. Bu, kok belum tidur? Dia bilang gitu kan. Ini udah malam loh, Bu. Belum sempat saya jawab, kok saya lihat susternya cantik banget. Tapi kok yang saya aneh, suster di sini kan pakai hijab semua. Kalaupun non muslim dia pakai cepol kan. Kenapa itu rambutnya digerai? Cantik banget. Terus bau wangi dupa gitu. Nah, sebelum keluar dari kamar saya tuh Mai, si suster tuh begini, menyeringai tuh, menyeramkan tuh. Baunya juga wanginya kayak gitu kan, bau dupa. Saya takut. Perginya itu sosok laki-laki tuh nyamper ke saya di depan. Dia bilang, "Acawedi ya nok, kita ku leluhuren nok. Jangan takut ya nok, saya tuh leluhurnya kamu. Gak usah takut, tidur aja." Sampai akhirnya tuh saya tuh takut Mai, tetap aja kan gak bisa tidur gimana. Saya panggil suami saya kan. Suami saya kan tidur di bawah. Be gitu. Suami saya bangun. Saya cerita kan. Akhirnya dia malam-malam telepon tuh Kak Bamus. Bah, ini istri saya tuh ya ada yang ganggu. Cerita kan, ada perempuan, ada laki-laki gitu. Ya wis ya. Kok esok Abang mono. Pagi harinya Abang Mus ke situ. Tanya ke saya, sosok perempuannya seperti apa? Saya ceritakan. Yang saya aneh lagi, bah, saya bilang kan ada laki-laki yang suara yang sama. Saya baru lihat mukanya pas saya itu pertama di ruang operasi sama pas tadi kayak itu. Terus dia bilang dia leluhur saya. Oh, berarti kuku kodam nok, nok tuh ya kodam. Kodamku bisa sing leluhur, turunan bisa. Apa sih sing tetira, tirakat maksudnya sih gitu Mai. Saya inget kan, semasa saya gadis tuh memang saya tuh senang banget yang namanya puasa Senin Kamis tuh Mai. Apalagi kalau Kliwon tuh, saya senang banget sama nenek saya ke Gunung Jati. Ziarah kan gitu. Berangkat dari rumah tuh kadang kalau sama nenek saya nih jam 3 sore jalan kaki Mang Ei dari rumah saya sampai ke Gunung Jati. Buka puasa di sana sampai subuh di sana satu. Terus saya sering ngamalin zikir-zikir. Ternyata tuh penjaga saya itu dari situ. Kalau kata Abang Mus tuh begitu kan. Itu tuh kodamnya nok. Tapi jangan salah ya nok. Ternyata perempuan yang sering saya lihat itu tuh itu kuntilanak piaraan orang. Saya tuh bersyukurnya tuh, oh saya berarti dijaga sama kodam saya yang gitu. Sampai hari kelima di rumah sakit, saya nggak nyaman tuh, tetap begitu. Perasaannya ada yang ketawa aja. Pulang kan? Boleh pulang. Akhirnya saya pulang kan. Pulang. Pas nyampe di rumah mertua saya nengok kan, karena maaf nggak sempat ke rumah sakit. Namanya orang tua nggak sempat ke sana. Nengok. Dia cerita. Kamu tahu nggak gitu?
si Cecep tuh ya, habis beli mobil baru sama beli rumah lagi jadi kos-kosan. Iya ta bu, saya gitu kan. Iya, ternyata tuh dia tuh nambah rumah 1, mobil 1, sama tanahnya lagi bangun kos-kosan gitu. Tapi kok dia kan cuman jualan pecel lele ya gitu, maaf gitu, kok secepat itu gitu Mang Ei, perubahannya drastis banget tuh. Kalau cuman beli 1 mobil doang mah mungkin bisa lah gitu, tapi ini mobil juga, tanah juga, rumah juga. Rumahnya bukan rumah biasa, rumah mewah. Itu waktu lahir anak sehat ya? Sehat, Nggak ada alhamdulillah, gangguan? tidak ada kurang apapun. Nggak Tidak ada diganggu-ganggu apa gitu? Nggak ada. Ya itu kan penjaganya kan, kodam saya bilang jangan takut, saya leluhur kamu. Itu yang jaga saya, berarti jaga saya dan anak saya. Nah 1 tahun kemudian saya kan main ke mertua, ketemu sama Mbak Yuli, karena kan emang Mbak Yuli orang situ sih, tetangga dekat rumah mertua kan. Mbak Yuli itu tadinya karyawannya Mas Cecep, kerja di situ juga. Saya nanya kan, Mbak Yuli nggak kerja? Jing, enggak teh, udah lama. Teteh nggak tahu tas ceritanya. Enggak. Terus dia lihat anak saya kan, duh teh, kalau anak saya hidup mah sama ya teh, umurnya sama anak teteh ya, nggak jauh beda. Emangnya Mbak Yuli anaknya meninggal teh? Iya teh, gitu ya. Waktu kapan? Saya kan emang nggak tahu, belum tahu cerita Mbak Yuli. Terus Mbak Yuli cerita, iya teh, waktu pas hamil saya umur 7 bulan tuh teh, teteh kan tahu saya kerja di Bos Cecep kan, asupan makanan ditanggung sama dia, vitamin apa dikasih Mang Ai, buah-buahan apa semua tuh ditanggung sama dia. Sampai akhirnya tuh teh saya tuh hamil bulan ke-7, kata Mbak Yuli cerita. Bulan ke-7 tuh malam itu tuh teh saya tuh perut tuh kayak diinjek-injek, sakit banget, kayak diinjek-injek, kayak ditarik-tarik kayak gitu Mang Ai, kata dia. Terus dia bilang ke ibunya kan, sakit banget, jadi dibawa ke rumah sakit sama keluarganya, sama ibunya dibawa ke rumah sakit. Vonis dokter bilang bayi di dalam perutnya tuh sudah mati selama 1 hari. Pulang ke rumah dibawa pulang bayi sama Mang Ei. Jadi tuh tangan, telapak kaki, punggung, dahi hitam. Ya sampai Kang pada ngelayat ya, sampai yang layatnya tuh pada bilang, "Ji, kayak lagi anaknya Tinah ya meninggalnya, kayak kena makhluk halus." Saya tuh dalam hati gini, ya Allah, kok ceritanya kayak Mbak Tinah ya, sama adik iparnya gitu. Alhamdulillah ya anak saya lahir dengan selamat gitu kan. Duh, saya nggak bisa kebayang tuh kalau anak saya seperti tuh, kalau jadi tumbal kan seperti itu gitu Mang. Mbak Yuli di situ masih belum berpikir, kata Mbak Yuli tuh, saya belum sadar teh kalau saya jadi tumbalnya dia gitu kan. Tapi saya nggak berani cerita, takut nanti sayanya dikiranya fitnah, kata dia gitu kan. Tapi saya inget teh, pas kejadian itu tuh, pas saya habis tuh anak saya meninggal, 1 bulan kemudian tuh Bos Cecep tuh beli tanah sama beli rumah, langsung 2, nambah mobil lagi. Sampai kata Mbak Yuli bilang, saya tuh mikir teh, apa saya jadi tumbal tah? Karena kan memang selama saya kerja di Cecep tuh sering banget disuruh beli, kalau malam Kliwonan tuh, Jumat Kliwon, beliin jajanan pasar gitu tuh Mang. Terus disuruh beli bunga, dupa, taruh di baki. Kata saya kan, Mbak Yuli nggak nanya tambah buat apa? Saya tanya pernah teh. Terus dia jawabnya, ini tuh buat menghormati leluhur saya. Cuma bilang kayak gitu. Ya saya nggak berani nanya-nanya, namanya dia bos kan, saya cuma orang kerja, ya saya nurut aja, kata Mbak Yuli gitu. Tapi pas dari situ saya sadar, jangan-jangan saya jadi tumbalnya dia. Tapi saya nggak berani cerita teh. Saya diem, nggak cerita. Sampai akhirnya saya keluar lah tuh. Saya mengundurkan diri. Soalnya saya lihat tuh, ya begitu tuh, saya sering banget kayak ada gangguan, kayak selama hamil di situ, kata dia tuh kayak ada yang ngikutin terus tuh teh selama kerja di situ. Saya kan di dapur teh masak, kayak ada orang berdiri, perempuan tapi kayak perhatiin gitu. Sampai akhirnya kan dia keluar tuh, Mai udah nggak kerja di situ kan, nggak kerja di situ. Sampai dia tuh bilang, sayanya tuh pas curiganya tuh pas lagi abis, sayanya tuh beruntut tuh teh. Ingat lagi Mbak Tina anaknya mati, sebulan kemudian dia bisa beli mobil, beli tanah yang bisa dibangun kos-kosan. Padahal kan cuma usaha pecel lele aja, nggak ada usaha lainnya. Kos-kosan belum berjalan, baru dibangun kan. Sampai pas saya begini, jadi saya tuh ingetnya ke situ teh. Jadi saya mengundurkan diri. Tapi teh anehnya tuh teh,
setiap merekrut karyawan, dia tuh orangnya masih hamil-hamil semua tuh Mai, perempuan hamil lagi. Setelah itu 5 tahun kemudian anak saya udah 5 tahun kan. Nah udah begitu saya bilang sama anak saya tuh sering gini Mai, ke saya tuh, Mi aku mau main sama Tima. Tima tuh siapa? Saya gitu kan. Itu Tima teman aku. Iya siapa? Anak mana? Saya tanya. Terus dia bilang, itu di atas. Yang kayak apa? Itu yang ada kainnya tuh di atasnya. Dia nunjuk sosok pocong tapi kecil Mang Ei. Sampai segini. Apa jangan-jangan tuh efek waktu pas saya hamil dia begitu tak? Jadi teman anak saya tuh punya teman namanya Tima itu. Itu teman goib. Iya. Sampai situ, apa itu efek dari pas saya waktu kehamilan diganggu-ganggu begitu? Sampai situ, kok anak saya punya teman goib seperti itu namanya Tima pocong kecil. Itu di atas. Huh? Nah setelah itu udah anak saya punya teman itu. Kemarin nih 7 bulan kemarin ini saya dapat kabar dari mertua. Nok tahu nggak Cecep kecelakaan? Kata mertua saya. Kecelakaan di mana Bu? Kecelakaan di Bango 2 katanya. Mobilnya nabrak. Tapi tuh kakinya tuh pincang. Berobat alternatif udah. Kemana-mana udah. Tapi tetap nggak bisa diobati Mang Ei. Setelah dia kejadian kecelakaan itu. Setelah kecelakaan itu tuh dia tuh si kaki tuh nggak bisa. Jadi kecil sebelah kata mertua saya tuh. Pincang aja jadinya. Sekarang tuh udah gak punya apa-apa dianya. Tinggal mobil satu, itu juga mobil tua, sama pecel lele doang. Kos-kosan udah dijual buat berobatnya dia. Jadi rumah dijual, kos-kosan dijual untuk berobat dia. Tapi itu tidak ada hasil. Tahun berapa itu miskinnya, maksudnya turunnya itu? Tahun 2 tahun kemarin. Baru ya? Iya. Dari tahun 2011 Iya. sampai kemarin. Dia berarti kan lama dia lama, kaya. dia jayanya lama Mai. Makanya segitu banyaknya kan dia ngumpulin bertahun-tahun kan gitu kan. Harta benda dia tuh habis dalam sekejap. Sampai ya itu habis semua. Sisa cuman warung pecel lele. Pecel lelenya juga tuh yang nunggu tuh adik iparnya. Sudah gak kayak dulu lagi, tidak seramai dulu. Karyawannya juga sedikit. Sekarang cuma tinggal adik iparnya doang sama adiknya dia, 2an. Nggak kayak dulu lagi. Rumahnya udah Rumah menyusut. udah nggak ada. Tinggal yang ditempatin doang. Yang ditempatin juga tuh rumahnya rumah biasa, nggak seperti mewah dulu yang waktu saya pernah main ke rumahnya. Oh, Tuh pindah udah dari dijual. situnya? Pindah dari situ Mai. Dia ini punya anak berapa sih bos ini? Dia belum nikah. Oh itu bujangan. Bujangan. Sampai sekarang dia nggak nikah. Oke, istri juga nggak ada berarti. Nggak ada. Jadi tuh dia tuh hidupnya cuma sama adik-adiknya, sama ibunya, sama bapaknya. Nah, dia tuh nggak punya istri. Sampai sekarang pun dia pincang begini keadaannya, sudah susah, udah nggak punya istri. Kapan terakhir ketemu? 7 bulan yang lalu ketemu di acara saudara hajatan. Dia lagi main nongkrong lah gitu kan. Suami negur, ya namanya juga dulunya teman terus juga bos kan. Jadi lagi apa bro gitu. Tapi saya tuh perasaannya gimana emang nggak tahu sih, perasaannya tuh kesel banget sama dia tuh. Saya buang muka aja gitu. Saya buang muka. Tapi dia kayak ngerasa saya tuh nggak suka sama dia gitu. Dia pergi. Terus teman-teman yang biasa pada nongkrong juga bilang, sekarang mah dia beda. Wis kere aja, udah nggak punya apa-apa. Mobil juga tinggal mobil tua juga, itu mau dijual katanya. Nong deweke wis ngomangan dewek kangelan. Warungnya sepi, maksudnya buat makan aja udah susah. Warungnya udah sepi. Jadi tuh usahanya tinggal warung doang. Masih ada ya tenda, Masih. warung tenda? Masih. Bisa Cuma dilihat tidak- ya? Bisa tapi tidak Rahasia seramai. ya? Iya. Tidak seperti dulu lagi gitu. Ini melakukan pesugihan apa ya? Kuntilanak. Kan saya ketemunya pas waktu saya di ruang operasi Mang Ei. Saya ngelihat tuh sosok kuntilanaknya. Di ruang operasi, di ruang rawat inap, saya yang lihat. Kalau yang di sumur juga itu kuntilanak, cuman dia tidak mewujudin yang jelek. Saya takut tuh waktu pas lagi di ruang operasi tuh, mukanya jelek banget. Pokoknya ngeri, saya takut tuh.
Kalau yang di sumur kan memang cantik ya wujudnya, jadi saya tidak terlalu takut, cuman saya kaget kan, kok di dalam sumur gitu kan. Kalau perempuan biasa mana bisa kan di dalam sumur Mang Ai, itu kan ada air kan gitu. Tapi nggak tahu ya pesugihan di gunung apa begitu, nggak ya, nggak tahu. Nggak tahu, karena kan memang saya tuh ngomong sama suami, maksudnya pasti kamu tahu kan gitu. Suami kan cuek Mang Ai. Tadi kan suami malah awalnya saya bilangnya halusinasi. Setelah kejadian begini, saya bilang kan dia baru percaya kan. Iya, makanya dia berpikir udah nggak kerja lagi sama Cecep kan. Dia di situ dia mikir tuh, oh iya ya gitu. Selama ini kan dia bilang saya tuh halusinasi. Kan kecewa, kesel nggak Mang Ai, orang hamil kan, dia dapat gangguan begini, cerita sama suami nggak didengar. Kan Terus kesel. anak gimana, sehat sampai Sehat alhamdulillah sampai sekarang. udah nggak ada halusinasi lagi dia berteman dengan siapa? Sama Tima. Masih sih. Dengan Pocong masih? Ya, masih, tapi enggak terakhir tuh dia kelas 4 SD. Sekarang kan dia udah kelas 1 SMP tuh. Udah enggak alhamdulillah. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Udah gede ya? Udah gede. Oke. Jadi setelah itu kehidupan si Pak Cecep Cecep ini itu terpuruk, hancur ya? hancur lah. Hancur sih belum ya, masih bisa lah. Mendekati hancur. Ya. Soalnya sudah begitu. Ya mungkin karena zolim juga kan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lina. Ya. Pengalamannya luar biasa ya. Ya. Untung selamat dari Alhamdulillah. ada petunjuk dari siapa? Kodam, tadi leluhur Yang- Kodam. Dan Ya. itu siapa? Pengemis itu ya? Abang Mus itu. Pengemis itu siapa namanya? Pengemis itu saya nggak tahu namanya itu. Pernah itu ketemu orang nggak? tidak pernah, setelah itu hanya suami yang ketemu itu 2 kali itu, sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Iya, iya. Mungkin ya dari leluhur itu kan itu. Ngasih Serius lah tahu pokoknya ya. gitu. Iya. Alhamdulillah kita anak selamat. Selamat semua. Untuk sobat penonton Malam Mencekam, Ya. kalau sedang hamil kira-kira ada tips nggak? Harus bagaimana? Harus berhati-hati? Ya. Intinya sih gini Mang Ei, namanya orang hamil, percaya tidak percaya memang mistis ada ya Mang Ei. Makhluk halus ada, kita hidup berdampingan kan gitu. Satu, intinya kita jangan terlalu percaya juga sama orang terdekat kita. Karena makhluk halus juga kan kadang suka menyerupai kan orang-orang yang di sekitar kita. Satu. Kedua, kita tetap punya Allah. Kita minta pertolongan sama Allah. Tapi sekiranya ada dari yang biasa kan namanya ada orang yang lebih tua dari kita ngasih tahu jangan begini larangan pantangan, ya kita namanya anak yang lebih muda percaya sama orang lebih tua. Seperti itu Mang Ei. Iya. Menurut saya. Oke. Dan mungkin ada jimat-jimat yang apa namanya? Yang perlu dipakai gitu ya? Iya, ya biasa namanya. Umumnya ya. Iya, pisau hamil gitulah, Iya. bawang putih kan gitu. Itu juga benar ya? Benar sih menurut saya kan memang saya ngalamin sendiri. Iya, iya. Alhamdulillah gitu. Tapi Oke. ya tetap sih balik lagi sama Allah. Mbak Lina terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, anaknya juga selamat ya. Suami juga sehat jadi Alhamdulillah. rumah tangga samawa ya. Ya. Sobat, demikian kisah dari Mbak Lina. Jangan lupa untuk menantikan kisah Malam Mencekam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.